Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita yang baik. Dipandu firman-Nya dari Imamat 25 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu, atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi bersama dengan seluruh isinya dalam waktu 6 hari. Dan pada hari ke-7 Dia beristirahat. Maka hari ke-7 menjadi Sabat bagi Allah. Dan pada hari itu juga kita sebagai manusia ciptaannya diwajibkan untuk beribadah dan beristirahat kepadanya. Dalam hari Sabat tersebut, seluruh alam ciptaan juga beristirahat untuk dieksploitasi. Dalam perkembangan selanjutnya kemudian Tuhan menetapkan tahun Sabat, yaitu setiap 7 tahun. Tanah pertanian, baik juga ternak dan lain sebagainya, istirahat 1 tahun untuk mengembalikan sumber dayanya. Dan selanjutnya ada tahun Yobel, yaitu 7 kali 7 tahun, 49 tahun, yang kemudian dikenapi 50 tahun. Tahun ke-50, tahun Yobel, menjadi tahun puji-pujian, karena kalau ada hutang dibebaskan, dan tanah yang digadaikan dikembalikan, dan kemudian juga semua tanah pertanian diistirahatkan 1 tahun. Dan dalam tahun-tahun yang demikian mereka mau kembali hidup kepada Tuhan. Hidup pada hakikat penciptaan mula-mula untuk tetap hidup jujur. Pada panggilan mula-mula diciptakan menjadi berkat bagi ciptaan yang lain. Maka dalam panggilan dipanggil, diciptakan, diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain, harus hidup jujur, tidak boleh merugikan ciptaan yang lain. Itulah secara khusus dalam konteks bacaan kita yang singkat tadi dikatakan, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu, atau membeli sesuatu daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hendak dalam kehidupan keseharian kita sebagai umat percaya, harus melihat tahun kehidupan kita sebagai tahun Yobel, membebaskan kita dari dosa. Membebaskan kita dari mementingkan diri sendiri. Banyak pengusaha sekarang ini, baik pengusaha kecil atau pengusaha besar, tidak peduli dengan nasib orang lain. Dia mau mengambil untung sebesar-besarnya, tidak peduli kerugian temannya, tidak peduli penderitaan akibat daripada tipu daya yang dilakukannya. Demikian ketika membeli, membayarnya dengan semurah-murahnya ketika membeli, tetapi ketika mau menjual, menjualnya semahal-mahalnya. Dan demikian dalam kehidupan keseharian. Bukankah atas dasar saudara, atas dasar sesama orang-orang percaya kita mau melakukan hal yang demikian? Saya menjualnya kepada Bapak dengan harga murah karena Bapak saudara. Padahal ketika dicoba dibandingkan dengan harga yang lain masih lebih mahal. Saudaraku yang terkasih, sebagai umat yang dipanggil menjadi berkat, mari kita jangan saling merugikan satu dengan yang lain. Tapi biarlah hidup kita boleh saling menopang, saling menguntungkan, dan saling memberkati satu dengan yang lain. Untuk itulah kita dipanggil. Maka mari kita dibebaskan dari tipu daya, mementingkan diri sendiri, dan mengorbankan orang lain. Selamat memuliakan Tuhan, selamat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan membebaskan kami dari hati yang mementingkan diri sendiri dan cenderung mengorbankan orang lain. Tetapi biarlah kami hidup menjadi berkat bagi sesama dan alat kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukannya. Hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.